Nah, kita buat karate combat yang pertama di Asia. Jadi di Indonesia dulu kita buat sekarang ini. Kita akan coba cari talenta-talenta terbaik karate untuk profesional di Indonesia. Baru tahun depan akan kita coba rekrut fighter-fighter dari Asia Tenggara ataupun Asia Oceania. Baru tahun depannya lagi seluruh dunia baru kita tarik. One Pride MMA Rising the Champion. Halo Sobat One Pride, saya Max Metino. Kali ini saya sudah bersama dengan Bang Umar Hasan. Halo Bang, gimana kabar? Sehat? Baik, Prof. Waduh, kayaknya Mantap. baju keren nih Bang. Siap. Apa nih Bang? Ini Karate versus Everybody. Wah, ini saya lihat ada tulisan Siap. Prime Kumite di sini. Betul, Prof. Wah, ini acara kita, Prof. acara yang bakal kita bahas di sini ya. Betul, Prof. Oke, ini untuk teman-teman sekedar yang belum kenal Bang Umar, dia adalah salah satu yang akan penyelenggara ya. Siap. Ya, ketua penyelenggara untuk Prime Kumite Championship. Ya. Nah, sebelum ini Bang, kita kan baru dengar nih ya, ada Prime Kumite Championship. Itu bisa lu jelasin nggak Bang? Kira-kira ini seperti apa sih? Jadi Prime Kumite Championship ini mungkin Prof pernah nonton Karate Combat. Ya. Nah, kita buat Karate Combat yang pertama di Asia. Jadi di Indonesia dulu kita buat sekarang ini. Kita akan coba cari talenta-talenta terbaik karate untuk profesional di Indonesia. Baru tahun depan akan kita coba rekrut fighter-fighter dari Asia Tenggara ataupun Asia Oceania. Baru tahun depannya lagi seluruh dunia baru kita tarik rencananya. Oke, berarti ini pertama kali di Asia. Pertama kali di Asia, Prof. Belum ada. Di Jepang pun belum ada. Jepang belum ada. Oh, belum ada ya? Belum ada. Oke. Belum. Jadi pertama, wah keren dong nih. Iya, Prof. Pelopor ya. Siap. Bang Umar Hasan nih pelopor Siap, nih. Prof. Nah, alasannya apa sih Bang Umar nih membuat acara Prime Kumite Championship ini? Awalnya saya juga dulu suka bertanding juga, Prof. Cuma setiap saya bertanding tuh ya nggak setiap kali, tapi most of the time saya kena diskualifikasi. Gitu. Nah, apalagi sekarang saya ngelihat makin lama karena memang arahnya ke Olimpik, karate itu makin safety, makin Rulesnya makin banyak. rulesnya makin banyak. Tunggu. Gitu. Ini sering didiskualifikasi, menarik nih. Iya, siap. Kenapa tuh? Bisa ceritain nggak waktu itu kenapa sering didiskualifikasi? Saya suka apa namanya ya? Jadi saya suka bingung sebenarnya sih. Kadang-kadang kan kita pukulan disuruh kontrol, disuruh Iya. tarik. Heeh. Giliran kita kontrol kita nggak dapet poin. Oke. Bilang lemah, toy maseng. Nah, Oh. habis itu saya ya, kita Masukin. dibilang lemah ya masukin. Tanem ya. Masukin, Heeh. diskualifikasi Hansoku. Jadi Oh. saya pikir, nah ini Susah bingung sekali nih, jadi aturannya ya. begini bingung gitu. Padahal itu saya ngikut waktu pas pertama Inkai pecah tuh, Prof. Oke. Tahun 2000-an awal tuh saya pas ngambil dan satunya saya udah di tradisional. Di karate tradisional tuh setelah Inkai pecah, Sensei Sabet bikin tradisional, saya ikut ke situ. Nah, itu kita padahal di tradisional tuh nggak ada kelas, Prof. Nggak ada kelas dan nggak ada pelindung, nggak pakai cover, nggak pakai glove, nggak pakai sepatunya, pelindung shin, segala macam yang dada, kita nggak pakai. Nggak pakai ya. Dan nggak ada kelas. Bahkan waktu saya turun kejuaraan dunia di Swiss itu tahun 2004, nah, itu saya berat cuma 75, Prof. Masih belum segede gini lah. Oke. Masih 75, itu saya ketemu orang Norway itu sekitar 190, 193 lah gitu kira-kira ya. Badannya besar banget. Besar. Kan. Nah itu saya bertarung di situ pun kena diskualifikasi juga. Oh. Saya jadi bingung nih, udah lawan yang gede masih diskualifikasi Tinggi ya itu juga. kan? Tinggi, Prof. Iya. Saya sampai diperingatkan, this is Budo, karate, not street fighting. Use karate techniques. Oh. Saya bilang, ya saya cuma os aja lah. Iya, oke, os. Saat itu ya. Tapi kan dalam hati, kalau saya bergerak terlalu tradisional, terlalu basic, terlalu kihong, saya kalah reach sama dia. Iya, betul. Saya kalah power sama dia. Betul. It means suicide, Prof. Bunuh Iya, diri iya. saya kan, bermain Iya, iya. di kayak gitu kan. Mau nggak Oke. mau saya bermain agresif, akhirannya
sampai terakhir dikeluarin juga gitu. Didiskualifikasi. Ya. Oke, ini tanpa menyalahkan peraturannya mereka ya. Iya. Ya. Ini kita cuman dari sudut pandang Bang Umar aja di sini Iya. ya. Oke. Ya mungkin kan cocok-cocokan juga, Prof. Betul, betul. Ya kan, ada Iya. yang cocok main yang lebih soft atau yang Iya. sport gitu kan. Ada yang cocok misalnya di aliran karate kan ada Kyokushin juga Betul. yang mereka full contact kecuali kepala ya. Untuk Betul. pukul-pukulannya enggak, tapi kan Iya. tendangan mereka bisa ke kepala. Ada yang cocok Kyokushin, ada yang cocok di karate sport, di forki misalnya aturannya. Ada yang cocok dengan karate tradisional. Saya pikir-pikir kayaknya begitu saya lihat ada karate combat, saya lihat ini harusnya salah satu yang harus dibuat gitu. Ini sesuatu yang mungkin orang-orang yang kayak saya cocoknya mainnya kayak gini nih harusnya nih, Iya. saya pikir. Oke. Nah, ya sudah akhirnya saya berpikir, coba kita kontak ke Kobi. Saya sampaikan, nih kita pengen bikin begini. Ya alhamdulillah dari Kobinya support banget. Iya, Alhamdulillah, jadi kita ya bisa berjalan lah mudah-mudahan. Wah, Acara keren tanggal ini. 23 Juni ini. Wah, 23 Juni ini ya? 23 Juni ini. Wah, Prof. udah dekat ya? Udah dekat. Udah dekat. Udah dekat. Wah, ini bakalan seru sih. Nah, Siap. pasti banyak teman-teman orang-orang karate juga bakal tertarik nih ya. Siap. Dan kita pengen tahu nih, kualifikasinya seperti apa sih untuk masuk ke dalam Prime Kumite Championship ini? Minimal dan satu di Minimal karate. dan satu ya? Minimal dan satu di karate. Oke. Terus kita minta tentunya CV-nya dia lah. Dia bertanding di mana aja, prestasinya apa. Terus video-videonya yang pernah dia bertanding tuh mana gitu. Supaya Oke. kita kan ada beberapa Referensinya ya? Iya, kita kan ada teman-teman ini kan punya basic mantan atlet-atlet juga gitu. Kita bisa lihat lah, oh ini potensinya bagus, Oke. oh ini bagus, ini kurang. Ya. Sehingga kita seleksi di situ lah. untuk Seleksi di tahap situ awal. ya? Betul, jadi kan nggak mungkin kita semua yang daftar kita terima gitu aja kan Prof. Kita kan Betul, harus, betul. kita mau mencari talenta terbaik. Kita mencari, kita seleksi Yes, dulu ya? Betul, karena saya mikirnya kita jangka panjangnya atlet Indonesia ini harus mengharumkan nama Indonesia di luar negeri juga, Iya. di taraf internasional gitu, Iya, Prof. iya, betul. Tidak hanya di amatir, which is ya lumayan udah alhamdulillah bagus lah. Kemarin SEA Games juga ada beberapa dapat medali. Cuma di pro ini kan masih belum nih, Prof. Iya. Nah, makanya kita coba lah. Oke. Nah, saya penasaran, ini yang bisa ikut ini, apakah harus di lembaga yang di bawah Forky? Enggak, Enggak ya? enggak. Jadi banyak bisa yang gabung ya? Semua aliran, semua perguruan kita terima. Jadi nggak harus Oke. dari Forky, nggak harus dari Kormi, kan ada juga yang di Kormi itu, Iya, Prof. Even yang bukan di Kormi, selama dia karate, dia ada perguruannya jelas. penting di sini karate, ada perguruannya dan ijazahnya, satu ya. Dan satu, dia bertanding kita lihat bagus, Dan legit. legit, oke, proper, Iya. oke. Baru kita lihat tuh, oke dia beratnya segini, kita sarankan sebaiknya, oke mainnya di sini ya, gitu. Kalau ini kalau bisa, gitu. Ada yang oke, ada juga yang enggak, ada yang Oke, bilang, enggak, oke. kita udah nyaman di sini beratnya, oke, akan kita coba. Ada nggak yang begitu dilihat, wah ini kurang banget nih? Ada banyak, Prof. Banyak ya? Banyak. Ya, Oh jadi peminatnya banyak nih? peminatnya alhamdulillah banyak. Yang cuman udah tidak daftar bisa. ya? Iya, belum bisa kita semua akomodir kan. Mungkin Betul. ke depannya Prof kan pasti tahu ada acara di UFC punya tuh Ultimate Fighter kan. Ya, Ultimate Fighter. Ya. Yang dikumpulkan tuh 16 fighter dalam satu rumah, di-train Iya, dan di-train. diturnamenkan. Baru ada dapat juaranya kan. Mungkin untuk yang belum lolos di event pertama ini, karena ini Iya. kita per kelasnya kita cuma ambil 4 fighter terbaik 4 fighter Empat terbaik. fighter Di terbaik. tiap kelas ya? di tiap kelasnya. Oke. Kalau memang ini nanti yang divisi 2-nya inilah kira-kira, mungkin akan kita buat acaranya Ultimate Warrior. Oke. Udah di planning kita juga. Di tahun depan tuh kita mau bikin Ultimate Warrior, dikumpulin mungkin di villa di Puncak atau di villa di Bali gitu. Wah keren ini, Ultimate Ya. Warrior. Ya, kita Iya, bikin Ultimate iya. Warrior. Nanti kita train mereka, kita undang misalnya mantan juara dunia dari JKE misalnya, Nemoto Sensei atau siapapun, Naka Sensei, siapa Iya, kita bisa iya. undang lah.
Ataupun mantan juara-juara dari Indonesia, misalnya Iya, iya. si Hang Tommy Firman, Iya, misalnya iya, iya. Sensei Umar Syarif. Wah, kita- Tommy Firman udah lama saya nggak ketemu. loh. Iya, beliau nanti jadi hostnya. Oh gitu jadi ya? presenter Wah, juga. nanti ketemu Komentatornya nanti. ya. Siap. Ketemu lagi kita Siap. bernostalgia. Saya Iya. tahun 2003 Siap. bareng beliau Siap. di waktu itu di acara duel waktu itu. Iya, 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 iya. Terus ngomong-ngomong kelas ya. Jadi rencana ada berapa kelas nih? 5 kelas. Apa aja tuh? Bantamweight, featherweight, lightweight, welter, dan openweight. Oh, dan open ya? Open weight. Wah, ini menarik nih, ada yang open Iya, nih. Open. Ini kan seperti saya dulu di tradisional kan open weight kan. Iya, iya. Nah ini kita bawa open weight juga di pro, kita coba. Dan kalau nggak salah dengar itu kelas-kelasnya juga mirip dengan kelasnya di One Pride ya? Hampir sama, hampir Hampir sama ya? Hampir sama. Wah, ini Kita jadi cuma mereka bisa menyesuaikan di situ ya? Iya, cuma agak dibulet-buletin aja, Prof. Oke, Jadi iya, misalnya dibulet-buletin bantam aja ya. 60 pas. Iya. Feather 65, Iya, iya. lightweight 70, welter 75, Kurang lebih lah. open weight bebas, atau Open weight 80 plus bebas. gitu kan. Oke. Iya, nah itu ada yang sampai beratnya 115 tuh. Mm-mm. Itu anak Kyokushin Kudo deh. Kyokushin Kudo. Iya. Nah, ini yang paling menarik nih. Nanti yang paling benar-benar membedakan antara karate yang diadakan seperti umumnya dengan yang Prime Kumite Championship ini. Apa sih, Bro? Yang paling beda, Iya. yang pertama adalah, yang jelas ini sampai knockout ya, bukan 1 poin ya, Mek. 1 poin sampai ya, knockout ya? sampai knockout. Oke. Atau kalaupun waktu habis ya kita hitung poin. Hitung poin. Hitung poin gitu. Jadi tidak, kalau karate kan umumnya kan apa shobu ipong atau Iya. apapun itu kan poin tap yame. Iya, Yame. Ntar Ambil wazari posisi dulu atau ya. ipong gitu Iya. kan. Kalau dulu kan kita cuma 2 tuh. Oke. Kalau sekarang kan ada 3 kalau nggak salah poinnya ya kalau Iya, di Forky tuh. Gitu. Terus 1 itu, terus Berarti yang- sampai finish ya? sampai finish. Sampai finish. Sampai finish. Wah, ini Iya. benar-benar di luar dari kebiasaan ya? Iya, Di luar dari kebiasaan. kalau kebiasaan. Oke, oke. Karena kan yang old school-nya juga sebetulnya kan kayak gitu kan. Old school-nya iya. Petarung itu kan. Dulu awal-awal ya, Betul. awal-awal terbentuknya karate di Jepang itu memang ekstrim gitu loh. Ekstrim. Sekarang berkembang menjadi sport. Betul. Jadi lebih banyak peraturannya. Iya, Nah, ini betul. seperti membalikan marwah Iya, karate betul. yang bukan ke arah lebih ke sport, lebih ke arah ininya ya, ke marwah utama Iya. dulunya ya. Iya. Jadi kalau Oke. dulu Donald Trump-nya kan Make America Great Again kan, Oke. kita Let's Make Karate Great Again Oh, gitu, Prof. Siap. Luar biasa, luar biasa. Siap. Nah, ini apa yang boleh dan tidak boleh dalam kompetisi nanti besok? Rules-nya ya? Basically itu kita nggak ada grappling dan submission, nggak ada. Oke. Tapi kalau lawan terjatuh di asibare atau di harai, ataupun dipukul jatuh, Iya. masih boleh di ground and pound selama 5 detik. Oh, 5 detik ya? 5 detik. Jadi Tapi nggak begitu ada dia jatuh, grappling. Ya, bisa dipukul, selama 5 detik. kepala boleh ya kalau pukul ya? Kepala boleh. Kepala boleh, ke Kepala badan, kepala boleh. Boleh, kalau tendangan, tendangan? nggak boleh ke kepala. Tendangan nggak boleh ke kepala. Nggak boleh. Boleh ke badan, boleh ke kaki, Boleh. boleh ke tangan gitu ya? Boleh. Oh, oke, itu yang Gitu. yang membedakan ya. Ya. Dan kalau untuk serangan elbow, lutut gimana? Elbow lutut enggak? Enggak ya? Nggak boleh. Jadi oke, jadi ini bakalan indah nih kalau saya lihat nih. Iya. Bakalan indah karena serangan-serangannya akan seperti benar-benar gerakan-gerakan yang lebar dan panjang ya, berjarak ataupun Untuk anak Shotokan, ya lebih mainnya seperti itu. Oh, Prof. tapi nanti Kyokushin rapet ya. enggak. Kyokushin dia lebih gayanya stance-nya itu lebih lebih rapet ya, lebih rapat. masuk dan banyak Iya. menggunakan pukulan ya Iya. ke arah badan biasanya ya. Betul. Nah ini kelihatannya nanti bakal terjadi kerancuan nggak nanti mereka biasanya mukul ke arah badan, sekarang dia boleh ke arah kepala nih. Itu gimana? Itu penyesuaian. aja Penyesuaian biasa, mereka ya, Prof. tergantung latihan mereka lah ya. Tergantung latihannya. Seberapa panjang Iya, persiapan mereka. Nah, betul. ngomong-ngomong ini udah dikasih tahu jauh-jauh hari atau Udah, gimana? udah Udah, kita ya? Jadi umumin mereka di udah ini persiapan. kita. Udah. Rules-nya segala ya. Udah. Ya even anak-anak yang mantan atlet Forky misalnya, mereka kan biasa kan, misalnya pukulannya itu kan ditarik, Iya. ya kan? Heeh. Nah sedangkan untuk di pro ini, di full contact, Heeh. kalau ditarik ya rugi dong, Prof. Heeh. Kan harus diterusin. Tusuk gitu, pukulannya aja, harus tanam masuk, terus, betul, ah. harus tanam terus. Gitu. Iya. Nah kemarin juga sempat ada salah satu atletnya yang
latihan sempet sama kita juga, Oke, gitu. heeh. Dia bilang dia merubah gayanya nih, saya bilang oke, rubahnya gini gayanya gitu ya. Oke. Gitu. Jadi kita penyesuaian pasti ada lah. Gayanya juga mereka kan kalau di Forky umumnya kan stance itu kan lebar gitu kan, Oke. terus agak menyamping gitu. Kalau di kita kayaknya kalau menyamping itu kan agak resikonya Resiko. berat, Prof. Iya. Ya kan? Heeh. Even di level internasional pun kita lihat misalnya waktu Michael Venom Page, Heeh. Oh iya, Michael Venom. ya Iya sama betul ya. Douglas Lima kan, Betul, Douglas dia Lima. stance-nya kan begitu Kena samping goyang kan, terus di di area uppercut sekali, ya. Uppercut. Iya, Uppercut. memang ada plus minus ya. ada plus Ada minus, plus minus. ada plus minus gitu. Betul. Jadi Oke, itu oke. yang kita agak rubah gitu kemarin-kemarin nih. Oke. Wah, ini menarik nih. Ini benar-benar saya sendiri jadi penasaran mau nunggu harinya nanti di 23 Juni ya, hari Jumat ya. Kenapa sih hari Jumat? Supaya pada pulang kantor nungguin macet, Prof. Kita Oh, bikinnya nungguin makanya di macet GBK. ya. Nah, waktu itu kita mau bikin tadinya hari Sabtu terus di Padepokan Silat ya. Oke. Itu kan besar juga, Prof. Jadi gimana nih? Di mana nih nanti? Akhirnya di GBK, di Basket Hall GBK. Oh, basket hall Basket ya. Hall. Wah, Kita kan di pusat harus nih. ini, kita kan adiknya One Pride. Iya, adiknya Ya kan? One Kalau One Pride. Pride-nya di tenis indoor, kitanya di basket hall Oke, wah menarik nih. Siap. Jadi kan, mesti datang semua nih. iya dong. Nah, ini dari yang daftar nih mostly dari aliran apa? Kebanyakan. Macem-macem, Prof. Oh, macam-macam ya? Macem-macem. Oh, oke. Ya, Paling banyak? anak Kyokushin pasti ya? Kyokushin banyak, Paling tapi banyak. Kyokushin pun kan banyak ini dia perguruan. Perguruan Jadi ya, antar betul. perguruan ada kala hitam, ada macam-macam. Heeh. Dari kalau anak-anak Forky-nya tuh anak-anak shotokannya ada Inkai, ada Inkado bahkan mantan juara PON. Oke, iya. Juara PON emas 2012 dan perak 2016. Saya Saruta Galung tuh anak Inkado tuh. Terus anak Inkanas ada beberapa. Alex Munster juga termasuk. Oh, termasuk ya? Alex Munster tuh Inkanas dan 4 dia kan. Oke. Nah, dia turun juga di open weight Oke. gitu. Nah, Terus kalau Bang Tommy Firman nih alirannya apa nih? beliau itu dari Wadokai. Wadokai, iya Wadokai. ya. Saya ingat tuh Wadokai ya. Iya. Oke. Begitu. Wah, ini penasaran saya nih. Ini mudah-mudahan semua karateka di Indonesia bisa berkumpul bersilaturahmi ya. Betul. Ini ngomong-ngomong sistem perwasitannya nih. Ini pasti teman-teman pada mau tahu nih. Ini kan beda ya rules-nya ya. Ini gimana nanti? Basically kita ikutin apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dari rules-nya Karate Combat. Oke. Cuma kalau untuk masalah penilaian wasit juri, Iya. tentunya kita sebagai promotor yang terafiliasi sama Kobe, Oke. kita pasti ikut aturan atau kita buat hybrid lah antara hybrid ya. Yes, antara penilaian MMA dengan Karate Combat itu sendiri gitu. Jadi Oke. mungkin kan di Kobe atau di One Pride kan dilihat damage-nya seperti Damage-nya, apa oke, gitu. iya. Jadi Efeknya ya. betul. Jadi kita Iya. nggak kayak waktu itu Prof juga pasti ingat waktu GSP lawan Johnny Hendricks. Oke, iya. GSP hancur. GSP-nya hancur, Johnny tapi Hendricks bersih tapi yang menang GSP. karena gitu poin-poin kan. aja ya. Karena poin-poin aja. masuk, dia Iya. cicil, tapi damage-nya beda Damage-nya jauh nggak ya. ada gitu Oke, kan. ini yang akan dihindari ya. Itu yang dihindari. Jadi gitu. itu bedanya antara operator menghitung dengan juri yang menghitung. Juri ini menghitung nanti ada damage-nya ya. ada damage-nya Efeknya ya. pasti, Prof. Dari level bronze, silver, gold juga ya, Yes, sama betul. dengan seperti One Pride Betul. Kobe menilai One Pride ya. Ya, dan Wah, yang ya, membedakan itu nanti kita, Prof, kita setiap round kita akan umumkan hasilnya. Jadi sudut mana yang menang? Biru Wah, atau merah? gitu ya. Ya kan? Iya. Gitu. AO atau AK. Jadi Itu yang langsung menang. diinfo ya. Langsung Juri diinfo. 1, juri 2 memenangkan Yes. siapa, juri 3 gitu ya. Iya. Poinnya berapa banyak ya. Betul. Jadi nggak bertanya-tanya atau menerka-nerka. Menang nggak ya tadi ronde 1? Menang nggak ya? Atau kepedean, wah gue kayak tadi menang. Ternyata enggak Oke, gitu menurut oke. juri. Jadi Iya. kalau misalnya dia udah tahu, wah ronde 1 kalah, berarti ronde 2 saya harus lebih agresif gitu Oke, kan. oke. Kalau mau paling enggak ini bertarung sampai di ronde 3 atau di sudden death, Iya. ya dia harus lebih agresif di ronde 2. Oke. Ini karena penilaiannya dia adalah dikumpulkan di total akumulasi nanti ya. Seperti dengan dari penilaian dari Kobe, artinya yang damage dan yang paling aktif itu yang sering menyerang itu nanti tentunya dia akan mengumpulkan damage dan poin paling banyak dan Ya. dia akan keluar sebagai pemenang kalau Betul. nggak ada hasil KO ya. Betul. Oke.
ini seru banget. Nah, Siap. untuk kompensasinya gini, untuk kompensasi untuk si juara dan yang kalah nih gimana, Bro? Cashnya maksudnya? Ya, Pasti dapat lah, Prof. oh gitu ya. Itu Mereka akan dapat bayaran hadiah dapat uang bayarannya. ya. Untuk pemenangnya itu 2 juta. 2 sama juta. Yang kalahnya 1 juta. Heeh. Tapi untuk juara turnamennya ada bonus 5 juta. Oh, Gitu. Dan Iya, next iya. title fight itu basicnya untuk yang juaranya 5 juta. heeh. First title defense bonusnya 5 juta. Oke, Kalau bisa second title defense bonusnya 10 juta. oke. Third title defense 15 juta dan seterusnya. Oke gitu ya. Gitu. Dia Jadi terus ya makin semangat. akumulasi, makin Iya semangat ya dong. mempertahankan gelar ya. Iya dong, pasti Prof. Jadi dia Oke. nggak mau kehilangan gelarnya, dia nggak mau kehilangan bonusnya yang terus bertambah. Dan kita ini juga Prof, supaya acara ini atau atlet-atletnya itu bisa dapat penghasilan lebih Prof. Betul, Kita betul. ada lagi build up kerjasama sama salah satu sports agency. Heeh. Dia beberapa atlet dari IBL dia udah pegang, Iya, dari iya. basketball, dari renang juga ada. Oke. Nah, artinya supaya atlet-atlet ini dapat endorse Oh, oke, produk-produk, betul, ya. Heeh. ataupun bisa main film kayak Prof gitu kan, bisa nyusul kan, Iya, iya, iya. gitu. Jadi, Amin deh. ya, Betul. jadi supaya dari sisi entertainmentnya dapat, mereka juga dapat penghasilan tambahan juga, gitu, Prof. Jadi Dan saya tadi ngintip kita sempet lihat itu tuh sabuknya, wah keren banget tuh sabuknya. Lumayan, Bro. Wah jadi nggak cuma dapat cash, juga dapat pengalaman, prestasi, juga dapat sabuknya keren tuh. dapat sabuk. Dapat sabuk Dapat ya. sabuk, Prof. Wah ini Siap. keren Kita banget ya. terinspirasi dari sabuk ini juga nih, Prof. Oh karena Iya. bertarungnya dalam arenanya ini ya. Kita pakai Octapit. Octapit ya. Nah, boleh ceritain tuh Octapit gimana tuh nanti tuh? Jadi, Teman-teman pasti penasaran. Siap. Jadi kalau Octagon ini, Prof, saya nonton UFC udah beberapa kali, Prof. Oke, Saya nonton di Vegas, saya Iya, nonton. heeh. Di Singapura kemarin juga saya nonton. Nah, di Singapura itu kita ngambil tiket yang VIP itu, which is hampir $2.000. Oke. Tapi nontonnya pun kita kehalangan, Prof. Oh. Ya sih kehalangan juga kan, Iya, iya, sayang kehalangan, gitu. sayang, Kita masih ngeliatin layar. Ya ngapain saya duduk depan-depan amat gitu Oke, kan. oke, Mendingan oke. saya nonton yang $500 atau $1.000 gitu Iya, maksimum iya. kan. Nah, terus akhirnya saya nonton podcastnya Joe Rogan sama Jorge Masvidal. Oh, oke. Ya, waktu itu mereka berdua bilang pitnya Karate Combat itu menarik banget. Dia bilang. Karena Rogan bilang dia sebagai komentatornya, even dia di depan ring langsung, sometimes dia nggak bisa lihat. Oke, oke. Ada apa nih di dalam nih? Gerakan Iya, iya. apa tuh? Iya, iya, iya. Nah, sedangkan di pitnya Karate Combat, nah itu terlihat jelas. Terlihat gitu. jelas ya. Menurut Jorge Masvidal begitu. Saya pikir-pikir, oh iya betul juga. Emang ngeliatnya lebih gampang. Karena saya udah ngerasain kan. Heeh. Cuma satu, kalau di Karate Combat itu kan orangnya penontonnya berdiri itu, Prof. Oke. Ya kan, banyak kan yang berdiri di luar-luarnya Iya, tuh. heeh. Saya pikir kayaknya lebih bagus kalau di tribun, gitu kan, Tribun. nontonnya jadi kelihatan semua jelas. Waduh, gitu. Dan iya, iya. tetap ciri khas oktagonnya kita nggak mau hilang gitu. Oke. Karena saya emang fans UFC juga, Iya, fans One iya. Pride juga. Kayaknya udah oktagon Terima tuh kasih. jangan hilang gitu. Iya, iya. Jadi harus oktagon tapi pit, makanya saya ciptain Octapit. Oh, Gitu, jadi dia gimana tuh? Octapit tuh dia rata atau dia ada? Dia pit juga, jadi satu meter, tembok 1 meter gini, Ya. ada panggungnya gitu, terus turun ke bawah. Ada turunan ya? Ada turun ke bawah baru bentuknya tetap segi 8. Oh, bentuk dari atas segi 8, Iya. tapi dia tengahnya rata, terus dia ada naik lagi Ada ya? pitnya begitu, Ada supaya pitnya, fighternya nggak mental keluar. supaya kan? nggak mental keluar ya? Iya. Wah, ini menarik nih. Begitu, Prof. Menarik. Wah, ini saya nggak sabar. Nah, untuk berarti dari Kobi tadi perwasitannya seperti itu, penjuriannya juga penilaiannya kurang lebih berdasarkan damage ya? Betul. Berdasarkan damage. Oke, ini sih menarik sekali dan rencana juga hari ini kita bakal kumpul ya untuk meeting bareng ya. Siap. Meeting bareng dan kira-kira ada nggak nih yang dari Bang Umar mau sampaikan kepada teman-teman diajak semua ininya nih komunitas? Siap. Intinya sih kita mohon supportnya teman-teman semua, baik dari komunitas karate, komunitas MMA maupun bela diri lain. Mari kita bangun bela diri Indonesia agar bisa berprestasi di kancah internasional, tidak hanya di level amatir tapi juga di level pro.
Kira-kira begitu, Prof. Oke, luar biasa. Siap. Semoga semuanya berjalan dengan lancar dan di hari H bisa menampilkan yang terbaik ya di Siap. Prime Kumite Championship ini. Siap. Oke, sangat menarik sekali Prime Kumite Championship ini. Sampai ketemu di podcast berikutnya. Saya Max Metino, Bang Umar Hazan, Prime Kumite Championship. Os. Us.